Kemudian nanti di pertemuan kedua tentang segitiga dan yang terakhir ulangan harian. Jadi jika ada yang belum paham, segera ditanyakan biar nanti ulangannya nilainya maksimal. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu tentang segi empat. Semua bentuk-bentuk dari segi empat. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Yuyun. Silakan diikuti pembelajarannya dengan baik, tidak usah celometan. Dan kalau ada yang bertanya, silakan raise hand. Dah, selamat belajar. Halo, halo, anak-anak bisa dengar suara Bu Yuyun? Sudah bisa dengar suara Bu Yuyun? Ya, untuk pertemuan kali ini silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Dimulai. Selesai. Anak-anak silakan dibuka materinya yang sudah dibagikan lewat Google Classroom. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai segi empat. Nah, sebelum kalian banyak tahu tentang segi empat, sebetulnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan di SD. Nah, segi empat, apa saja yang ada di segi empat? Bangun apa saja yang bentuknya segi empat? Iya, silakan. Halo, bisa dengar suara Bu Yuyun? Oke, saya lanjutkan saja jika tidak ada yang mau jawab. Nah, di sini ini filenya sama seperti file buku paket yang dari sekolah. Nah, tapi di sini Bu Yun berikan untuk materi segi 4 dan segi 3 saja. Nah, untuk kali ini kalian akan belajar terlebih dahulu mengenai segi 4. Nah, apa itu segi 4? Di sini juga sudah ada, jika kalian sudah membaca, segi 4 merupakan suatu bidang datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus yang saling tidak terputus. Nah, bisa kalian lihat di tabel ini. Nah, ini garis lurus. Nah, garis lurus ini tidak saling terputus. Nah, kalau dia terputus, ini bukan namanya segi 4. Sudah? Nah, bentuknya kalau seperti ini namanya persegi panjang. Nah, dia juga termasuk segi 4. Nah, ini juga 4 garis lurus. Ini garis lurus, ini juga garis lurus, ini garis lurus, ini juga garis lurus. Nah, tapi ini bukan termasuk segi 4. Kenapa? Karena kita bisa melihat ini terdiri dari 2 segitiga.
Nah, tidak boleh, ini berarti bukan segi 4. Jadi yang namanya segi 4 itu tertutup semuanya, tapi garisnya saling terhubung. Ini juga segi 4, ini segi 4. Nah, bentuknya seperti ini juga namanya segi 4, tapi namanya segi 4 tidak beraturan. Kita sudah tahu kalau yang atas agak kecil, yang bawah agak panjang. Ininya sama, ini namanya trapesium. Kalau bentuknya kayak wajik, ini namanya jajar genjang. Nah, kalau sisinya panjangnya sama semua, namanya persegi. Nah, untuk penulisan, kalian biasanya menulisnya segi di spasi 4. Nah, seharusnya untuk penulisan segi 4 itu digabung segi 4, tidak ada spasinya. Terus juga untuk persegi panjang, seharusnya ini digabung. Tulisannya persegi panjang, tidak ada spasinya. Untuk jajar genjang juga sama, jajar genjang, tidak ada spasinya. Ada lagi yang namanya segi 4, yaitu belah ketupat. Belah ketupat juga sama tulisannya, tidak boleh dipisah, tidak ada spasinya. Belah ketupat. Satu lagi, layang-layang. Nah, untuk bisa memahami mana yang sifat-sifatnya, kalian harus membaca ini dulu, memahami ini dulu sifat-sifatnya. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang garis dan sudut. Nah, itu dipakai juga untuk di sini. Untuk materi yang di sini, ini adalah materi rangkuman. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa pelajari juga di materi yang ini, yang buku paket. Di buku paket juga sudah ada semuanya, tinggal kalian mau membaca dan pelajari saja. Ya. Nah, untuk di Zoom ini saya buatkan rangkuman agar lebih cepat dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, yang pertama yaitu persegi. Persegi yaitu suatu bangun datar segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Jadi semua sisinya sama. Nah, sifat-sifatnya dia punya 4 sumbu simetris. 1, 2, 3, 4. Juga sama punya simetri putar sebanyak 4. Nah, keempat sisinya sama panjang. Jadi AB ini sama panjangnya seperti BC. BC juga sama panjang seperti CD. CD juga sama panjang dengan AD. Nah, untuk sisi yang berhadapan, ini harus sejajar. Kalau yang satunya agak mencong, ini tidak bisa disebut seperti persegi. Tidak bisa disebut persegi. Jadi, harus sama. Yang namanya sejajar kemarin apa? Jaraknya antara yang di sini sama yang di sini sama. Di sini sama yang di sini juga sama. Itu yang namanya sejajar. Jadi AB ini sejajar dengan CD yang ini. Nah, kembali lagi materi yang kemarin, sejajar, garis, garis yang sejajar. Ini juga garis, tapi garisnya punya batas, batasnya di titik A sama titik B. Ini juga sama, BC, BC yang ini sejajar dengan AD yang ini. Sejajar berarti jarak di sini sama di sini, jarak antara AB ini sama BC ini sama. Seumpama kamu bikin titik di sini sama titik di sini, harus sama panjangnya. Nah, itu namanya juga sejajar. Kembali lagi sama materi yang kemarin. Jadi materi yang sudah dipelajari jangan dilupakan. Nanti suatu saat pasti dipakai lagi. Ya. Nah, selanjutnya sifat yang keempat. Pada masing-masing sudut besarnya 90 derajat. Nah, sudah kenal sudut siku-siku, berarti sudut A ini adalah sudut siku-siku. Ini B juga sudut siku-siku. C juga sudut siku-siku. Yang D juga sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat.
Jadi, total sudut dalam itu sudut yang di dalam persegi, yang di dalam bangun. Itu besarnya berapa? Di sini 90, di sini 90, di sini 90, di sini juga 90. Berarti totalnya 90 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 90 sama dengan 360. Nah, silakan ditulis yang materi yang menurut kalian penting, yang tidak ada di sini, yang saya jelaskan ya. Jadi kalian mendengarkan sambil melihat, sambil menulis, jadi semua inderanya digunakan, nanti materinya bisa terserap dengan sempurna. Oke, bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Sifat yang kelima dari persegi. Nah, diagonalnya sama panjang. Nah, ingat, diagonal itu yang mana? Diagonal itu yang miring antara satu titik dengan titik yang di pojok atasnya. Nah, di sini jadi diagonalnya yang mana? Yang AC. Garis AC ini namanya diagonal. Garis BC ini juga namanya diagonal. Nah, materi ini mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari di SD. Ya, cuman di sini agak lebih mendetail. Nah, dulu SD kan kamu ndak ada sudut yang sejajar, sudut dalam. Nah, kemarin kan kamu sudah belajar, sekarang dipakai juga untuk di sini. Nanti soalnya lebih variatif lagi, lebih agak sulit lagi untuk yang di SMP. Jadi makanya silakan didengarkan. Temannya yang tidak masuk, yang belum masuk di Zoom, silakan disuruh masuk. Karena yang diberikan di sini, materi yang di sini sama yang dijelaskan akan berbeda, lebih banyak detailnya yang dijelaskan kan. Nah, saya lanjutkan lagi untuk yang sifat yang keenam. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus serta membagi dua sama panjang. Nah, maksudnya yang mana? Ini kan diagonalnya. Nah, membagi tegak lurus. Nah, di sini, di ini, seret, ini itu tegak lurus. Tegak lurus, membagi dua sama panjang. Jadi, kan kamu sudah tahu, panjang diagonalnya kan ini, BD. BD ini kan diagonalnya. Nah, ini dibagi dua, di sini ini tegak lurus. Jadi sudut yang ini itu adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Nah, jadi panjangnya OD, OC, OB, OD ini sama. Sama berapa? Setengah dari BD. Ini setengahnya dari BD diagonal yang panjang. Jadi OA sama dengan OC, sama dengan OB, sama dengan OD. Ini adalah setengah dari panjang BD atau AC. Nah, sifat-sifat ini mudah. Nah, selanjutnya, untuk rumus persegi, ini rumus persegi sudah sering kan kalian dengar atau sudah kalian pahami juga. Nah, untuk rumus-rumusnya, Bu Yun sarankan jangan dihafalkan, tapi dipahami dari mana rumusnya dibentuk atau diperoleh. Nah, kalian sudah tahu untuk luas. Luas itu adalah daerah yang di sini, daerahnya. Ini namanya luas. Nah, kalau keliling itu apa? Keliling itu yang mengelilingi batasnya saja. Jadi cuman kerangkanya saja itu namanya keliling. Nah, jadi yang keliling mek garis tok rek. Jadi nek seumpama kamu disuruh mencari keliling, ya kamu cari aja garis tok, garis
garis yang mengelilingi persegi ini. Jadi garis AB berapa panjangnya, garis BC berapa panjangnya, garis CD berapa, garis DA berapa panjangnya. Nah, itu kamu tambah. Itu adalah konsep keliling. Semua keliling jarinya seperti itu, yang mengelilingi. Nah, kalau luas, konsepnya yaitu luasan atau daerah arsiran atau daerahnya berapa. Nah, kalau nanti luasnya persegi, ya berarti daerahnya persegi ini berapa. Nah, nanti kalau luasnya persegi panjang, ya berarti berapa daerahnya yang di sini. Untuk keliling, berarti nanti juga berapa garis yang mengelilingi ini. Untuk semuanya juga sama seperti itu. Itu konsep yang harus kamu pahami. Jadi kamu nggak usah menghafalkan rumus. Kamu lihat gambarnya saja, kamu ingat, oh kalau persegi berarti bentuknya, sifat-sifatnya seperti ini. Semua sisinya sama. Nah, berarti kalau semua sisinya sama, berarti cukup tahu saja satu sisinya aja untuk mengetahui kelilingnya. Kalau sudah tahu satu sisinya, berapa besarnya, untuk mencari keliling, tinggal dikalikan 4. Karena semuanya sama. Ini panjangnya sama, ini panjangnya sama, ini panjangnya sama, panjangnya sama. Kalau panjangnya sama, berarti kan tinggal dikali 4. Gitu saja. Untuk yang lainnya, persegi panjang juga sama. Untuk luasnya. Nah, kalau luas, berarti kan kamu harus tahu dulu sisinya. Nah, kan tadi Bu Yun bilang kalau luas adalah daerah kan. Nah, kalau daerah ini kamu lihat dulu untuk yang di sini, ini kan namanya sisi. Ini yang atas juga namanya sisi. Nah, kamu bisa juga membuat dari kotak-kotak sama seperti yang di buku. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana caranya bisa mengetahui konsep dari keliling dan luas. Pakai persegi kotak-kotak kecil. Pakai persegi kecil-kecil. Nah, bisa pakai ini juga. Nah, tapi untuk konsep luas itu kamu harus tahu dulu. Kalau di segitiga ada yang namanya alas. Nah, kalau di persegi ini namanya sisi. Berarti sisi kali sisi. Nanti di persegi panjang juga sama. Kalau di persegi panjang namanya panjang. Kalau di sini lebar. Berarti nanti luasnya panjang kali lebar. Untuk di trapesium juga sama. Nanti di sini ada namanya alas, ada yang namanya tinggi. Nah, tapi nanti beda lagi kalau di trapesium. Nah, kita bahas dulu yang persegi dulu ya. Nah, persegi sudah untuk rumusnya bisa dipahami kan? Nah, lanjut ke persegi panjang. Nah, oh ya ini masih salah ya. Seharusnya tidak dispasi, digabung. Nah, adalah suatu bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku serta sisinya yang berhadapan sama panjang. Ini berhadapan berarti dia punya sama panjang dan ini juga sejajar. Kalau sejajar tadi jarak yang di sini, yang di sini, yang di sini juga sama. Nah, ini juga sejajar. DA sama CB ini juga sejajar. Jadi AB sama CD dia sejajar. Punya dua sumbu simetri. Terus
Ini sudah sisi yang berhadapan sejajar ini tadi ya. Nah, masing-masing sudutnya juga sama, punya sudut 90 derajat. Di sini dia siku-siku, ini juga siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, untuk segi 4, sudut dalamnya semuanya 360. Di sini siku-siku 360. Di sini 90 maksud saya. Sudut dalamnya semuanya 360. Di sini 90, di sini 90, sini 90, sini 90. Oke. Nah, panjang diagonalnya sama. Sama seperti AC sama dengan BD. Untuk yang ini sifatnya sama seperti persegi. Jadi persegi sama persegi panjang sifat-sifatnya hampir sama. Cuman kalau persegi panjang ada sisi yang panjangnya berbeda. Bisa juga persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama semua. Bisa juga disebut seperti itu ya. Nah, untuk diagonalnya juga sama seperti persegi. Jadi OA, OD, OC, OB ini panjangnya sama dan ini adalah tegak lurus. Kira-kira ini juga tegak lurus enggak? Sama seperti yang ini enggak? Kira-kira sama enggak? Ini tegak lurus. Kalau yang di sini juga tegak lurus enggak ini? Enggak. Kalau di sini sudut yang membentuk ini DOC ini bukan tegak lurus. Besarnya bukan 90 derajat. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena dia memiliki panjang yang berbeda. Kalau di sini, ini kan panjangnya sama. Sisinya sama semua panjangnya, besarnya sama semua. Nah, kalau persegi panjang, dia tidak sama. Jadi, mengakibatkan sudut yang di sini, DOC, sama sudut DOA, ini besarnya tidak sama. Nah, yang besarnya yang sama yang mana? Nah, ini besarnya yang sama. DOA ini besarnya sama seperti COB. Sama yang seperti kemarin, sudut yang kemarin. Yang bertolak belakang. Bertolak belakang kan sudutnya sama. Ya enggak? Ya enggak? Yang bertolak belakang sudutnya sama. Nah, sama seperti ini. Ini kan juga sama. Ini garis lurus. Ini juga garis lurus. Dipotong garis transversal. Nah, ini garis transversal. Nah, ini kan bertolak belakang kan? DOA sama COB ini kan bertolak belakang. Nah, ini sama sudut ini besarnya sama. DOC yang ini sama sudut yang ini besarnya sama. Nah, bahas juga yang kemarin. Karena juga ada di sini. Nanti kamu juga bakalan ada ketemu soal-soal yang bahas tentang sudut-sudut. Ya. Untuk rumus persegi panjang sudah dipahami kan? Tadi juga sudah disinggung sebentar. Untuk keliling juga sama. Ini panjang, lebar, panjang, lebar. Nah, karena panjangnya ada 2, lebarnya juga ada 2, kita bisa jadikan 1. Nah, jadinya 2 kali panjang tambah lebar. Sudah, kamu tidak usah menghafalkan rumus. Tinggal lihat gambarnya aja. Kamu kalau sudah ngerti, sudah, oh ini gambarnya persegi, tinggal membayangkan. Oh persegi, berarti rumusnya luas, panjang, kali lebar. Untuk keliling, oh berarti karena ada 2 panjang, ada 2 lebar, berarti 2 kali panjang tambah lebar. Sudah, tidak usah menghafalkan. Kamu cukup pahami aja. Ya. Nah, ini juga seharusnya tulisannya digabung ya. Nah, jajar genjang, satu bangun datar segi 4 di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang
juga sejajar. Ini sama ini juga sejajar. Ini sama ini juga sejajar. Nah, tapinya di sini sudutnya tidak 90 derajat. Kalau persegi panjang tadi kan, ini juga sejajar, ini juga sejajar. Ini yang atas sama yang bawah juga sejajar. Tapi di sini dia membentuk sudut 90 derajat. Tapi jajar genjang enggak, dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, makanya ini bedanya jajar genjang dengan persegi. Oke? Nah, bedanya lagi jajar genjang dia tidak mempunyai panjang dan juga punya lebar. Bentar ya. Kita ya, selanjutnya sama Pak Ainul karena Bu Yuyunnya masih ada urusan. Jadi gini, selanjutnya yaitu tentang jajar genjang. Di sini jajar genjang itu ada yang dinamakan dengan alas, ada yang dinamakan dengan tinggi. Kalau tadi di persegi panjang, alas ini kan sama dengan panjangnya tadi. Tingginya itu sebenarnya lebarnya. Gitu. Jadi kalau untuk urusan ciri-cirinya itu persegi panjang tadi itu adalah suatu jajar genjang yang memiliki sudut 90 derajat. Jadi sebenarnya jajar genjang ini hampir sama ciri-cirinya dengan persegi panjang. Jadi mempunyai masing-masing dua pasang garis yang berhadapan itu sejajar. Tapi bedanya kalau jajar genjang nggak harus 90 derajat sudutnya, nggak harus. Nah kemudian untuk rumus luasnya sebenarnya ini sama. Jajar genjang tadi sebenarnya sama rumusnya dengan persegi panjang. Coba bayangkan ini. Bayangkan kalau misalkan persegi panjang ini ya atau ini aja. Bayangkan kalau misalkan jajar genjang ini saya potong di sini dan saya potong di sini. Kemudian yang bagian ini saya pindah ke sini. Nanti kan menjadi bentuk persegi panjang. Rumus persegi panjang kan panjang kali lebar. Kalau di sini kan namanya alas sama tinggi. Jadi itu penurunan rumus jajar genjang itu dari persegi panjang tadi. Jadi untuk rumus luas jajar genjang itu sama dengan alas dikalikan tinggi. Itu. Oke, Bu Yuyun lanjutkan ya. Tadi juga sudah sempat dijelaskan sama Pak Ainul. Nah, sama saja seperti persegi panjang. Anggap aja yang segitiga ini kamu taruh di sini. Nah, ini bisa membentuk persegi panjang. Ya. Nah, untuk sifat-sifatnya bisa kalian baca sendiri atau yang ini sudut A ini sama seperti sudut C. Nah, bisa kalian lihat kan? Untuk yang sudut D sama sudut B ini sama. Untuk yang berdekatan atau yang saling berpelurus, ini jumlahnya 180. Nah, sama seperti yang kemarin. Kamu kan sudah belajar sudut berpelurus yang dibentuk oleh garis lurus. Nah, berarti yang sudut yang ini, yang A ini, kalau ditambah sudut B yang ini membentuk 180 derajat. Ya. Nah, untuk yang di luar, ini di luar yang di sini, ini kalau dibentuk garis lurus lagi, ini sama seperti sudut yang di sini sudutnya. Nah, makanya kan yang kemarin sudut berpelurus yang dibentuk bisa membentuk garis lurus. Kalau garis lurus jumlah sudutnya 180. Nah, semua segi 4 itu sudut dalamnya jumlahnya 360. Sudut dalam berarti yang di dalam dari bangun. Ini, terus yang di sini, terus yang di sini. Ini juga kalau dijumlah
Sudutnya sebanyak 360. Untuk diagonalnya juga sama seperti persegi panjang. Ini garis diagonalnya AC. Terus garis diagonalnya BC. Ini kalau ditarik garis, ini bisa membentuk dua bagian yang sama besar. Sama kan? Kalau yang ini sama yang kayak di atas, umpama di sini nanti ini ada garis lagi. Anggap aja ini jajar genjang yang proporsional ya, yang kayak yang tadi. Karena kan pakai ini kan agak sulit ya. Nah, ini tadi apa? A. Terus di sini B, di sini C, di sini D. Nah, ini kan garis diagonalnya. Nah, ini membentuknya dua sama, dua bagian yang sama. Kelihatan kan ya, kuning ya. Oh, ini aja, pakai garis putih, pakai hitam. Nah, miring. Ya, usah anggap aja lurus ya. Karena agak sulit kalau pakai ini. Ya, wis. Nah, ini kamu bisa lihat. Ini. Anggap aja lurus. Nah, ini kan daerahnya sama kan? Nah, ini untuk jajar genjang. Untuk rumusnya, sama seperti yang tadi konsepnya. Konsepnya luas adalah apa? Luasan daerah. Luasan daerah berarti luasnya yang di sini. Nah, tadi jajar genjang kan bisa ini yang segitiga ini kalau dipindah di sini kan membentuk seperti persegi panjang. Nah, kamu ingatnya seperti itu aja. Tapi di jajar genjang tidak punya panjang sama lebar, tapi dia punyanya alas dan tinggi. Nah, ya kamu tinggal mengalihkan aja. Alas dikalikan tinggi. Ini alasnya, ini tingginya. Oke, itu untuk luasnya. Untuk kelilingnya, konsepnya keliling tadi apa? Jumlah semua sisi. Berarti ini kamu harus tahu berapa, ini berapa. Kamu cukup tahu dua sisi ini sama sisi ini. Bisa mengetahui sisi ini, sisi BC sama sisi CD. Sudah tinggal menjumlahkan semuanya untuk mencari keliling. Ya, cukup mudah. Ini kamu cuman mengingat kembali saja materi yang penting dan sifat-sifatnya. Nah, untuk trapesium, segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Jadi dia hanya punya satu sisi yang sejajar. Nah, untuk yang di sini, ini ada dua. Kalau trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Kalau siku-siku berarti dia mempunyai sisi, salah satu sisinya yang di sini dia siku-siku. Nah, kalau sama kaki berarti panjang yang di sini, ini kakinya, ini sama. Panjang SP sama RQ ini sama. Sisi yang berhadapan yang ini. AB sama CD ini sejajar. Untuk sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar yaitu 180. Berarti yang ini sama yang ini membentuk sudut berpelurus. Sudut D sama sudut C ini membentuk sudut berpelurus. Itu sifat-sifatnya. Untuk trapesium sama kaki. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kalau sama kaki loh ya, sama kaki berarti panjangnya sama. Panjang SR sama RP, RQ sama. Berarti sudut P sama sudut Q sama. Yang warna merah sama. Terus sudut S sama sudut R ini besarnya sama. Sudutnya besarnya sama. Ya. Terus
2 diagonal sama panjang, diagonal yang ini tadi. Ya. Untuk trapesium siku-siku. Nah, di sini cuman sifat-sifatnya yang harus kamu ketahui dia punya siku-siku saja. Siku-sikunya di sini, di A sama di D. Kamu lihat di situ yang membentuk siku-siku di mana. Kalau nanti ini gambarnya dibalik-balik, kamu jangan bingung. Seumpama nanti gambarnya trapesium. Trapesiumnya seperti ini. Nah, nanti siku-sikunya di sini. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Anggapan ini garis lurus ya. Ini sejajar. Ini juga sejajar, ya. Nah, kalau ini sejajar, berarti yang siku-sikunya di sini. Ini siku-siku, ini juga siku-siku, ya. Nanti kalau yang lainnya juga gitu. Nanti bentuknya layang-layang, kalau diputar-putar kamu jangan bingung. Yang penting kamu ngerti siku-sikunya di mana. Sudah untuk trapesium rumus luas dan kelilingnya. Untuk keliling sama seperti konsepnya, yaitu garis yang mengelilingi. Nanti kalian jumlah berapa. Nah, untuk luasnya, nah di sini pakai setengah dikalikan garis yang sejajar dikalikan dengan tinggi. Nah, karena di sini kan trapesium punya tinggi sama punya 2 yang sejajar, 2 garis yang sejajar, sisi yang sejajar, dikalikan dengan setengah. Cukup beda. Nah, kenapa kok seperti itu? Dari sini anak-anak. Ini kamu bisa bikin garis putus-putus. Seumpama kita bikin contohnya yang pertama trapesium sama kaki. Nah, kalau trapesium sama kaki berarti kan ini panjangnya sama seperti ini kan. Ini tanda panjang yang sama loh ya. Kalau yang ini adalah tanda bahwa dia sejajar. Nah, ini kamu tarik garis putus-putus, tegak lurus. Jadi ini tegak lurus berarti dia membentuk siku-siku. Ini juga membentuk siku-siku. Nah, kalau seperti ini kan dia bisa membentuk suatu bangun. Nah, di sini kan nanti bergantung dengan ukurannya, dia bisa membentuk suatu persegi atau persegi panjang. Nah, makanya kalau di trapesium dia menggunakan 2 ukuran yang sejajar. Nah, yang sejajar yang mana? Sisi yang atas dan sisi yang bawah. Atau ada juga yang menyebutnya sisi alas dan sisi atas. Nah, ini kamu jumlah. Nah, seumpama ini kan tadi pakai trapesium sama kaki. Nah, yang ini kamu pindah ke sini, ditumpuk, ini bisa juga membentuk suatu bangun. Nah, ini bisa membentuk suatu bangun juga, entah nanti ukurannya bisa persegi atau persegi panjang. Nah, untuk mempermudah, makanya rumusnya jadi setengah dikalikan jumlah sisi sejajar yang ini tadi,
yang atas sama yang bawah. Nah, nanti kamu lihat yang sejajar yang mana. Yang ukurannya sama. Dikalikan dengan tinggi. Tingginya berapa? Nah, tinggi yang ini tadi. Tingginya yang ini tadi. Nah, di sini pakai H. Bisa juga pakai T. Ya. Nah, tingginya harus tegak lurus dari sisi yang sejajar ini. Nah, nanti kalau bangunnya dibalik-balik, kamu jangan bingung. Kamu cari yang tegak lurus. Ya. Nah, cukup dipahami untuk rumus trapesium dari mana? Bisa? Halo, enggak tidur kan? Bisa dengar kan? Ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang belah ketupat. Nah, belah ketupat atau kalian sudah ngerti kan belah ketupat bentuknya seperti ini. Nah, untuk sifat-sifatnya dari keempat sisinya ini sama panjang. Nah, tapi kamu tidak bisa menyebutkan kalau belah ketupat ini persegi yang dimiringkan. Tidak boleh, tidak sama. Karena bentuknya belah ketupat seperti ini, bentuknya persegi seperti itu, ya. Nah, untuk belah ketupat dia menyebutnya tidak punya sisi, tapi dia punyanya diagonal. Nah, diagonal. Nah, kalau di persegi diagonalnya kan miring. Nah, belah ketupat dia diagonalnya tegak lurus. Nah, makanya ini bedanya belah ketupat dengan persegi. Ya. Keempat sisinya sama panjang. Ini sisi, 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 sisi. Nah, kalau di persegi dia juga punya sisi, di belah ketupat juga punya sisi, tapi untuk mencari luasnya dia menggunakan diagonal. Nah, diagonalnya AB sama dengan BC, panjangnya sama. Jadi cukup nanti kalau disuruh mencari keliling, cukup kamu mengetahui satu sisinya saja, terus kamu jumlahkan. Ya. Nah, untuk kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Yang sudah tadi, ini tegak lurus berpotongannya. Nah, untuk sudut yang berhadapan sama besar, terbagi dua sama besar oleh diagonalnya. Ini maksudnya ini diagonal, ini sama ini besarnya sama. Saya gambar aja. Ya, menceng. Anggap aja sama ya, wis. Ya, anggap aja sama ya. Nah, maksudnya yang terbagi dua dengan diagonalnya yang sama yang ini loh. Sudut yang ini sama sudut yang ini itu besarnya sama. Ini kan dibagi oleh diagonal. Ini juga sudut yang ini sama sudut yang ini itu besarnya sama. Saya kasih warna beda wis. Nah, sudut yang ini besarnya sama sudut yang ini. Cuman ini gambarnya enggak profesional jadi enggak kelihatan. Oke, nah untuk rumus luasnya belah ketupat di sini menggunakan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu yang ini, diagonal 2 yang ini. Nah, dikalikan dengan setengah. Nah, untuk layang-layang juga sama rumusnya. Tapi untuk layang-layang diagonalnya kan dia berbeda. Kalau layang-layang diagonalnya ada yang salah satunya lebih panjang. Nah, kalau belah ketupat itu diagonalnya sama.
diagonal 1 dan diagonal 2. Tapi untuk membedakan kenapa kok ditulis diagonal 1 dan diagonal 2 untuk membedakan saja. Karena di sini diagonalnya kan ada AC dan diagonal BD. Nah, untuk sifat-sifatnya layang-layang ini mempunyai diagonal yang berbeda. Jadi diagonal AC sama diagonal BC ini panjangnya tidak sama. Nah, tapi untuk mencari luasnya sama, setengah kali diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, untuk memahaminya, kamu cukup pahami satu saja. Untuk mencari luas layang-layang dan berlaku tupat, itu caranya sama. Setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, bentuknya kan hampir sama. Cuman, layang-layang ini diagonalnya, salah satu diagonalnya panjangnya berbeda. Kalau berlaku tupat kan diagonalnya bisa sama, tergantung nanti di sini panjangnya AB, BC, CD, sama AD ini panjangnya harus sama. Sudah bisa dipahami untuk sampai di sini. Untuk sifat layang-layang, ini sudah tadi kan yang panjangnya sama, jadi panjang AB sama panjang BC ini sama, panjang AD, panjang CD juga sama. Untuk dua diagonalnya saling tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ini. Anggap ini layang-layang ya. Ya, kepanjang. Anggap aja ini layang-layang yang proporsional ya. Ini diagonalnya, ini juga diagonalnya. Nah, ini membentuk tegak lurus ini. Ini juga membentuk tegak lurus. Nah, yang bawahnya juga membentuk tegak lurus. Ini diagonal 1, ini diagonal 2. Kalau mencari luasnya, tinggal dikalikan, terus dikalikan setengah. Diagonal 1 dikali diagonal 2, dikali setengah. Atau dibagi 2. Ya. Untuk mencari kelilingnya juga sama. Konsepnya adalah jumlah semua sisi. Nah, karena ada dua sisi yang sama, sisi ini sama sisi ini sama, tinggal 2 kali sisi ini ditambah sisi yang ada ini. Oke, gampang sekali untuk dipahami. Nah, ini ada contoh-contohnya, penerapan rumusnya. Nah, di sini di soal-soal, kadang kalian sudah paham materinya, tapi ketika dapat soal, susah mengerjakannya. Nah, kamu kalau mendapat soal, terus kamu baca soalnya, kamu pahami, waduh ini sulit sekali saya tidak bisa mengerjakan. Nah, seperti itu sudah membuat mindset kamu tidak mau mengerjakan. Nah, kalau ada soal, kamu baca, kamu pahami, gimana maksudnya, kira-kira gimana penyelesaiannya. Jangan kamu langsung patah atau putus asa, tidak bisa mengerjakan. Kamu cari yang diketahui apa, yang ditanya apa. Nah, itu pentingnya kamu menulis yang ditanya apa, yang diketahui apa. Itu untuk membantu kalian untuk menemukan solusinya. Nah, yang di sini, untuk contoh yang pertama, berbentuk persegi panjang. Ukurannya 30 meter kali 25 meter. Nah, tanahnya berbentuk persegi panjang ini akan dipagari dengan 3 kali lilitan kawat. Nah, kalau 3 kali lilitan kawat, berarti kan kawatnya ini kan memutari, mengelilingi tanah tersebut kan. Nah, kira-kira berapa panjang kawat yang dibutuhkan? Panjang minimalnya berapa? Nah, kalau kawatnya kamu bayangkan, kalau kawatnya itu digunakan untuk mengelilingi, mempagari, berarti kan
Yang dibutuhkan, yang diketahui, yang dicari adalah kelilingnya kan. Keliling dari, kalau di sini bentuknya persegi panjang. Berarti kamu cari keliling persegi panjang berapa. Kalau sudah diketahui kelilingnya, terus di sini yang diminta adalah 3 kali lilitan. Ya tinggal dikalikan 3 kali lilitan. Nah, berarti panjang minimalnya adalah 330 cm. Gitu cara menyelesaikannya. Ya, kalau ada soal, pahami dulu, coba kerjakan dulu. Diutek-utek gitu loh. Jangan enggak ngerjakan. Kamu enggak ngerjakan, gimana nanti nilai PTS-nya? Oh iya, sekalian ya, nilai PTS-nya yang belum mengerjakan atau tugas-tugasnya yang belum dikerjakan, segera dikerjakan. Nah, untuk contoh yang kedua. Nah, contoh kedua di sini bentuk kebunnya seperti ini. Nah, kamu disuruh mencari luasnya. Nah, ini bentuknya kan seperti apa ini ya? Nah, ya wis seperti inilah bentuknya. Nah, biar lebih mudah kalau seperti ini kamu bayangkan terlebih dahulu yang gampang. Oh, kalau bentuk seperti ini, kira-kira yang gampang mencarinya seperti apa ya? Nah, bisa kamu mencari terlebih dahulu yang jajar genjang, terus dicari yang segitiga. Atau juga bisa kamu mencari yang ini, segitiga besar ini, terus ditambah dengan segitiga yang kecil. Terserah kamu mau pakai yang mana. Matematika tidak hanya satu cara, banyak cara. Kamu tidak harus pakai cara yang sama seperti temanmu, pakai caramu sendiri. Yang penting hasil penyelesaiannya sama. Dicari, kalau kamu pakai yang pertama, luas jajar genjangnya berapa? Pakai luas jajar genjang. Jajar genjang tadi, alas dikalikan tinggi, karena jajar genjang punyanya alas dan tinggi. Terus, nah di sini pakai segitiga yang kecil. Nah, pakai rumus yang segitiga. Segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Ini nanti minggu depan. Minggu depan akan membahas tentang segitiga. Untuk kali ini membahas segi empat saja. Ya. Jadi, luas kebun atau gabungan dari bangun ini adalah luas yang pertama ini ditambah dengan luas yang kedua. Jadinya luas kebunnya Pak Ali sebesar 150 cm kuadrat. Oh, maaf ya anak-anak, salah. Ini meter. Seharusnya meter. Karena yang diketahui adalah meter. Di sini meter, di sini juga harusnya meter. Ini bukan sentimeter ya. Salah ketik. Nah, jangan lupa nanti kamu tulis satuannya. Di sini satuannya apa? Di sini satuannya meter. Nah, nanti yang akhirnya juga harus meter. Nah, kalau kamu menulisnya cuma 150 saja. Nah, ini kan Buyun tidak bisa mengetahui ini 150 meter apa sentimeter ya. Kamu tulis juga satuannya. Untuk semua guru pasti juga sama. Ini satuannya apa ini? Betul apa enggak ini anak mengerjakannya? Apa hasil contekan? Ketahuan loh anak-anak kalau kamu hasil nyontek. Karena kenapa? Seharusnya di sini kali kamu nulisnya tambah. Itu bisa diketahui, oh ini pasti contek ini. Nyonteknya nggak benar bisa, salah bisa. Tapi hasil akhirnya sama, betul. Kan ketahuan kalau kamu hasil nyontek. Apalagi online gini kan, kamu biasanya, ayo mana jawabanmu, kirim filenya gitu kan. Janganlah seperti itu. Masa sudah mau kelas 8 masih seperti itu? Tapi enggak tahu loh ya naik apa enggak. Ya kan?
Untuk contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, soal no, kok gak bisa. Kok gak bisa dibuka? Kok gak bisa dibuka? Nah, untuk contoh yang ketiga. Nah, di sini diketahui belah ketupat, luasnya belah ketupat. Soal kan macam-macam kan ya. Nah, panjang diagonal AC. Diagonal AC, anggap aja seperti ini ya. AC, ini panjangnya 20. Nah, kelilingnya disuruh mencari berapa kelilingnya. Nah, yang diketahui adalah belah ketupat, luasnya belah ketupat, terus panjang diagonalnya. Nah, berarti nanti kamu tinggal mengetahui aja diagonal satunya berapa. Diagonal satunya dicari dari, kamu masukkan ke rumusnya. Diagonal 1, anggap aja AC adalah diagonal 1. Diagonal satunya 20. Luas belah ketupatnya 480. Nah, ini kamu kali 2 dikali 480 sama dengan 960. Sama dengan 2 dikali diagonal 2. Nah, untuk mencari diagonal 2 sama dengan 960 dibagi 20. Ini perkalian jadi pembagian. Jadinya diagonal 2-nya 400, maksud saya 48 cm. Ini untuk diagonal 2. Nah, belah ketupat tadi apa? Sisinya harus sama, ya kan? Diagonalnya belum tentu dia juga sama, bergantung sama dengan sisinya. Nah, untuk mencari sisinya, nah, kamu harus mengetahui dulu. Ini pakai cara rumus teorema Pythagoras. Nah, ini untuk lebih detailnya, jelasnya akan dipelajari di kelas 8 semester 2. Semester 2. Nah, tapi kenapa kamu harus belajar dulu? Soalnya di sini sering digunakan. Kadang itu ada soal untuk mencari berapa sisinya ini. Nah, ini saya jelaskan dulu. Nah, kamu harus melihatnya dari satu segitiga ini saja. Nah, segitiga AOB. Nah, segitiga AOB ini kamu lihat. Nah, di sini yang diketahui adalah panjang dari OB. Panjang dari OB ini adalah 24. 24 dari ini tadi. Diagonalnya dibagi 2 kan. Ini diagonalnya 48. 48 bagi 2 sama dengan 24. Nah, 10 cm. 10 cm ini AC. AC ini dibagi 2. Berarti AO sama dengan 10 cm. AC ini panjang ini semua kan 20. Berarti AO ini kan setengahnya. Setengahnya adalah 10. Nah, biar enggak bingung, diambil satu aja segitiga. Gini ya. Nah, kamu bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras kalau dia segitiganya segitiga siku-siku. Nah, ini kan siku-siku kan? Tadi kan sudah dijelaskan segitiga siku-siku. Di sini 10 cm, di sini 24 cm. Nah, kamu butuh mencari ini kan, sisi ini kan, sisi apa ini tadi namanya, sisi AB. Sisi AB, kamu butuh mencari sisi AB. Nah, ini caranya pakai rumus teorema Pythagoras ini tadi. Nah, ini sisinya dicari pakai rumus teorema Pythagoras.
Nah, cara mencarinya gimana? Kamu lihat di sini. Nah, ini panjang sisi miring, ini sisi miring yang segitiga tadi, itu sama dengan akar sisi tegak yang ini, sisi tegak, dan sisi alas, ini yang sisi alas. Nah, sisi tegaknya dikuadratkan, sisi alas juga dikuadratkan. Nah, itu kamu jumlah terus di akar. Nah, jadi di sini sisi tegaknya berapa? Sisi tegaknya 10. 10 kuadrat. Sisi alasnya berapa? Sisi alasnya 24. 24 kuadrat sama dengan 576. Masih ingat kan kuadrat? Kuadrat itu adalah 24 dikali 24. Nah, 10 kuadrat, 10 kali 10, 100. 100 ditambah 576. Jadi 676. Diingat-ingat lagi bentuk akar. Nah, bentuk akar dari 676 adalah 26. Nah, jadi sisi miringnya ini panjangnya adalah 26 cm. Nah, sudah tinggal dikalikan 4 karena sisinya sama, ini sama, ini sama, ini sama ya. Jadi 4 kali 26. Jadi kelilingnya adalah 104 cm. Sudah sampai sini untuk contoh dan materi rangkuman bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Kalau bertanya silakan bertanya di chat atau raise hand. Screen apa ini maksudnya? Excel 7i? Sudah ya? Sudah wes saya lanjutkan untuk tugasnya. Nah, untuk tugasnya ini untuk kelas 7G sama 7H silakan bertanya ke Pak Izudin untuk tugasnya seperti apa. Untuk yang kelas A, B, C, D, E, F, I, J tugasnya seperti ini ya. Nah, tugasnya seperti ini. Ada 6 soal, silakan dikerjakan 6 soal ini, kerjakan di buku tugas kalian. Nah, di setiap lembar kamu beri nama keteranganmu, nama, kelas, nomor absen di setiap lembarannya. Kalau di lembar pertama sudah ada, di lembar kedua harus ada tulisannya juga. Nah, semuanya harus seperti itu. Tidak boleh tugasnya temannya di-crop namanya temannya, terus dikirimkan tugasnya temannya. Bisa diketahui loh ya itu. Itu tulisannya sama. Semua guru sudah mengetahui itu. Bisa mengetahui, oh ini tulisannya sama. Kamu jangan macam-macam ya. Sudah wes, yang betul aja. Kerjakan sendiri, tulisan sendiri. Kerjakan sendiri ya. Nah, sudah, saya jelaskan untuk tugasnya untuk kelas 7 A, B, C, D, E, F, dan I, J. Untuk yang pertama, untuk yang nomor 1, sebuah persegi ABC dengan panjang diagonal AC dan titik E adalah titik tengah persegi tersebut. Berapa panjang BE? Nah, anggapan seperti ini. Nah, biar mudah, kamu gambar. Kamu kalau tidak bisa memahami atau membayangkan, kamu gambar aja. Nah, ada persegi ABC. Nah, anggap aja persegi ya ini ya. Tak beri tanda. Kalau ada tanda seperti ini, berarti dia perseginya memiliki panjang yang sama. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Di soalnya tadi apa? AC
panjangnya 10. Ini AC, berarti dia diagonal. Terus apa lagi? Titik E adalah titik tengah persegi tersebut. Titik E adalah titik tengah persegi tersebut. Kalau titik tengah berarti kan dia titik tengah-tengah. Nah, kamu bikin lagi diagonal lagi. Nah, berarti titik E itu di sini, di tengah-tengah sini. Ini titik E. Nah, wes kan? Sudah kan? Tinggal kamu bisa mengetahui berapa panjang BE dan besar sudut ABE. Bentar. ABE. A, B, E. Berarti yang ini. Wes. Wes, ngerti kan? Gampang. Bisa. Wong tadi kalau kamu mendengarkan bisa pastinya. Terus yang nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Gambar yang ini ya. Diketahui luas trapesium sama kaki. Ini trapesium sama kaki. Kalau trapesium sama kaki, berarti dia mempunyai panjang AD dan panjang BC yang sama. Oke. Nah, luas trapesium ini besarnya 280 cm persegi. Nah, perbandingan sisi sejajar. Ini sisi sejajar. Nah, CD sama AB ini sisi sejajar. Berarti sisi sejajarnya 2:3. Nah, kamu kan bisa lihat kan mana 2, mana yang 3. Nah, yang panjang yang mana? Panjangan mana AB sama CD? Nah, bisa diketahui kan? Ini panjangnya 2, ini panjangnya 3. Wes, tak beritahu itu. Yes. Ini perbandingannya ya, perbandingannya. Jadi belum tentu ini panjangnya BC, maksudnya panjangnya AB ini 3, panjangnya CD ini 2. Ini perbandingan. Ayo, bab 1 semester 2 kemarin kan sudah perbandingan. Perbandingan adalah rasio apa? Lupa. Waduh, Rek. Oke. Tak share screen mana ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, beda loh ya perbandingan sama nilai aslinya. Kalau di sini perbandingannya 2, ini perbandingannya 2, ini perbandingannya 3. Wes ya, bisa kan? Bisa, wes bisa. Nomor 3. Nomor 3, petani memiliki ladang. Waduh, ini tipe ini. Ladang loh ya, ini ladang bukan lading. Berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 26 dan lebarnya 16 cm. Di sekeliling ladang akan dipasang pagar kawat. Jika biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan kawat adalah ini, tentukan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kalau nomor 3 kan hampir sama seperti yang contoh nomor ini tadi kan. Nah, ya kan? Yes, beda, yes, gitulah soalnya cuman beda dikit. Kan pasti bisa kan? Nah, untuk yang nomor 4, luas sebuah jajar genjang. Luas jajar genjang, diketahui ini. Nah, tinggi jajar genjangnya 2/3 dari panjang alasnya. Nah, berapa panjang alas dari jajar genjang tersebut? Nah, kamu kan juga sudah belajar tentang aljabar. Lebih mudah ini pakai aljabar. Atau kamu pakai ukuran sesungguhnya juga bisa. Terserah kamu cara kamu gimana untuk menyelesaikannya. Banyak cara. Kamu ndak usah bingung. Bener, ndak usah bingung. Kamu pahami aja. Dikit-dikit dikerjakan. Sebelum waktunya, tenggatnya.
Selesai, dikumpulkan. Ya. Terus yang nomor 5. Perhatikan gambar di samping, gambar yang ini. Gambar yang ini, nah, diketahui perbandingan sudut B, C, E. Nah, yang ini dan C, D, E. Yang ini adalah 1:2. Ini perbandingannya 1 dan ini perbandingannya 2. Nah, tentukan besar sudut ABC. A, B, C. Berarti yang ini semua dan besar sudut B, A, D. Nah, yang ini. Nah, kan ini kamu kan sudah ketahui. Kalau bisa diketahui ini 1, kan tadi sama kan? Besar sudut yang ini dengan sudut yang ini sama. Ya wes, bisa kebentuk kan sudut yang ini. Sudut yang B, A, D sudah ketemu 1 wes. Terus ini juga sudut yang ini sama sudut yang ini kan sama. Berarti nanti 2 kalinya ini adalah sudut yang ini. Wes ketemu kan? Wes, bisa kan? Bisa. Ya kan? Oke, bisa dipahami ya? Kalau kamu sudah menemukan ini, wis tinggal dikalikan 2, ketemu sudut yang ini. Kalau kamu sudah ketemu yang ini, terus kamu kalikan 2, ketemu sudut yang ini. Kan sama kalau sama ini ya kan? Sifatnya tadi gitu kan? Kalau belah ketupat. Nah, untuk yang nomor 6, Andi akan membuat akan membuat mainan layang-layang. Ia akan membuat layang-layang dengan ukuran salah satu diagonalnya 24 cm dan salah satu sisi terpanjangnya 20 cm. Nah, jika diketahui luas kertas yang membuat layang-layang tersebut adalah ini. Kalau luas yang membuat kertas untuk membuat layang-layang berarti ini adalah apa? Kalau membuat layang-layang. Berarti kita bisa pahami 300 ini adalah luas dari layang-layang. Ya, wes itu kata kunci wes diberitahukan semua. Ya. Nah, tentukan panjang bambu yang digunakan untuk membuat kerangka tersebut. Panjang bambu, tak gambarno wes, cek bisa memahami, bisa membayangkan. Anggap ini Andi akan membuat layang-layang bentuknya seperti ini ya. Nah, panjang. Nah, Andi akan membuat layang-layang. Nah, salah satu diagonalnya, adalah 24. Nah, salah satu diagonalnya. Nah, salah satu diagonalnya ini ada 24 panjangnya. Entah diagonal yang ini, entah diagonal yang ini, panjangnya adalah 24. Nah, kalau sudah diketahui luas, diketahui salah satu diagonalnya, anggap aja diagonal 1 diketahui. Kan bisa toh mencari diagonal 2, ya kan? Bisa mengetahui diagonal 2. Nah, terus apa lagi yang diketahui? Nah, diketahui lagi salah satu sisi terpanjang. Salah satu sisi terpanjang. Berarti yang paling panjang yang di sisi ini yang paling panjang. Apakah ini lebih panjang dari ini? Apakah ini lebih panjang daripada ini? Nah, kan bisa toh kamu melihatnya yang paling panjang yang mana. Nah, salah satu yang terpanjang adalah salah satu sisi yang terpanjangnya adalah berapa tadi? Salah satu sisi terpanjangnya adalah 20. Nah, entah yang ini atau yang ini, pokoknya yang terpanjang adalah 20. Nah, kamu disuruh mencari berapa panjang seluruh bambu yang digunakan. Berarti kamu mencari ini
berapa panjangnya. Ini kan terbuat dari bambu kan, kerangkai. Ini juga berapa panjangnya. Ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya, panjangnya berapa, ini. Kamu jumlah semua. Itu kan terbuat dari bambu. Jadi kamu harus membayangkan kerangkanya layang-layang yang digunakan, bambu yang digunakan untuk membuat layang-layang tersebut. Cukup mudah kan? Bisa kan ya? Sudah ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Cara mencari besar sudut belah ketupat. Cara mencari sudut di belah ketupat. Kamu kan sudah mengerti belah ketupat itu mempunyai sifat-sifat yang seperti apa. Nah, sifat-sifatnya itu kamu gunakan. Nah, untuk belah ketupat, di sini kan panjangnya sama, di sini panjangnya sama, di sini panjangnya sama, di sini panjangnya sama. Nah, kalau di sini panjangnya sama semua, berarti kita bisa memahami kalau di sini ini sama, ini sama, di sini juga sama. Nah, kalau nanti bentuknya seperti yang di soal tadi, nah di soal tadi ini kan kita bisa lihat kalau dia mempunyai diagonal yang panjangnya tidak sama. Nah, kalau panjangnya tidak sama, kita bisa melihat meskipun di sini sisinya sama, tapi kita bisa lihat diagonalnya kan tidak sama kan. Nah, kita bisa melihat kalau yang sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Ini hadapan sama dengan yang ini. Ini juga hadapan dengan sama yang ini. Nah, yang berpelurus, yang membentuk sudut lurus, ini bisa membentuk sudut 180 derajat. Nah, anggap aja ini dibuat garis lurus, red. Nah, kalau dibuat garis lurus, red, berarti ini bisa membentuk sudut 180. Yang mana dulu tapi? Yang kalau dari garis lurus yang ini dibentuk, yang ini ditambah dengan yang di sini membentuk 180 derajat. Gini loh. Anggap sama seperti yang soal tadi. Kamu kan paling bertanyanya yang soal yang tadi kan? Saya anggap lurus ya. Ini wes cara tak api. Sama aja tapi hasilnya. Nah, anggap aja ini ditarik garis lurus. Nah, kalau ditarik garis lurus berarti kan ini bisa membentuk garis atau sudut berpelurus. Nah, kalau ini dipindah ke sini, ini bisa membentuk sudut 180 derajat. Ya kan? Karena dia bisa membentuk garis lurus. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau ini tadi ada diketahui perbandingannya 1. Terus yang di sini tadi perbandingannya 2. Kan bisa toh dihitung kan? Ya kan? Anggap aja kita perbandingannya kemarin gimana kalau ngitung perbandingan kemarin. Anggap aja perbandingannya dikalikan dengan suatu bilangan. Dibagi dengan bilangan yang sama suatu bilangan tersebut. Kembali lagi ke perbandingan. Kalau ada 8 dibanding dengan 4. Nah, perbandingan yang paling kecil berapa? Perbandingan yang paling kecil? Perbandingan yang paling kecil adalah 2 dibanding 1 kan? Nah, kamu kan harus
membagi dengan bilangan yang sama kan? Bilangan yang sama berapa? Bilangan yang sama adalah 4. Nah, anggap aja ini suatu bilangan yang nggak tahu. Nanti kamu bisa mencari, bisa mengetahui, oh ternyata nanti ini perbandingannya 1, perbandingannya 2. Berarti nanti diketahui berapa perbandingannya, jumlah semuanya. Oh, kalau sudah ketemu jumlah perbandingan semuanya, berarti bilangan yang sama untuk membagi ini adalah berapa? Itu untuk menyelesaikan nomor 5. Miss, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya wes, ini 2, ini juga 2 kan? Karena dia membagi yang sama. Ini juga 1, ini juga 1. Berarti perbandingan semuanya berapa? Ini 2, 2, 1, 1. Berarti dihitung sendiri. Oke? Nice. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sambil menunggu guru TIK, kalau ada pertanyaan silakan bertanya.